Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri? Ya, kenalin nama saya Alifa Febrianti. Dari semester berapa, jurusan apa? Semester 5 jurusan PKPI juga. Baik, perkenalkan nama saya Elisa Afrianti. Boleh dipanggil Elisa. Tujuan Alifa kesini untuk apa? Ya, di sini saya mau konseling. Sebelumnya Alifa sudah pernah konseling belum? Alhamdulillah sudah pernah. Sudah pernah ya. Ini sudah pernah sesi konseling ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali sesi konseling itu apa. Sesi konseling ini adalah di mana konselor ini membantu menyelesaikan masalah konseling. Jadi di sini sesi konseling ini ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Asas keterbukaan, yang pertama asas keterbukaan yaitu Alifa bisa cerita ke saya lebih terbuka. Yang kedua asas kerahasiaan, jadi ceritanya Alifa ini sesi konseling ini Alifa yang ceritanya Alifa tidak akan diceritakan ke orang lain, jadi cuma kita berdua aja yang tahu. Jadi yang ketiga asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini Alifa kesini dengan terpaksa atau kesukarelaan diri sendiri? Kesukarelaan. Jadi sesi konseling ini waktunya 30-45 menit ya. Baik, sekarang boleh diceritakan apa masalah Alifa yang mengganggu Alifa? Masalah saya ini sih masalah sama pacar saya, tapi ini lumayan mengganggu kalau menurut saya, soalnya jadi saya punya pacar. Saya udah baru beberapa bulan ini sih pacaran sama dia, tapi gimana ya, dia tuh orangnya baik, tapi agak posesif gitu. Posesifnya itu kayak ya kayak suka ngelarang ini, ngelarang itu, terus itu kayak gampang marah gitu loh Bu sama saya. Iya, dia ya lumayan gampang marah gitu lah orangnya. Tapi saya bingung, soalnya saya juga di satu sisi saya senang sama dia, tapi satu sisi kalau ketika lagi ada masalah gitu ya kayak tiba-tiba dia marah gitu, bikin agak ngeganggu juga. Kalau misalkan saya kayak lagi kuliah nih, terus nanti dia marah, kan kayak pikiran saya kan jadi keganggu gitu, kayak harus ngerjain, misalnya saya harus ngerjain satu tugas, tapi di satu sisi ada pacar saya yang lagi marah, kan jadi kayak fokusnya jadi hilang gitu ya, gitu sih. Jadi masalah sama pacar kamu itu masalah sepele atau emang masalah gimana gitu? Yang dipermasalahin sama pacar kamu itu masalah sepele atau gimana? Masalah sepele. Kalau menurut saya masalahnya ya kecil lah, mungkin saya telat ngabarin dia gitu, terus kayak telat atau lupa lah ngabarin dia, terus apalagi ya kayak semacam itulah. Terus mungkin kalau misalnya saya agak salah ngomong sedikit gitu ya, ini lebih cepat tersinggung. Jadi kan saya
bersalah dong. Tapi gak tahu sih ini menurut ibu ini benar apa enggak, tapi dia tuh kayak marahnya tuh marah karena saya udah minta maaf. Tapi ya tetap aja gitu, kalau dia belum maafin ya udah masih tetap berlanjut marahnya. Mungkin di sini kamu bisa ngejelasin apa gini, kamu sudah pernah ngejelasin belum kalau kamu itu tuh telat ngebalas pesan dia emang karena sibuk tentang kuliah segala macam gitu, sudah pernah atau belum? Iya, kalau pas itu ya saya kasih tahu lah, maaf tadi nggak ngabarin sorry, jadi tapi ya udah, tapi dia emang nggak marah tapi bete gitu loh. Tapi kan jadi kayak ngerasanya aku jadinya gitu sih, jadinya dia bete gitu kan, saya jadi kepikiran gimana ya cara biar kan jadi mikir lagi gitu kan. Ya, gitu. Terus juga agak suka melarang gitu. Misalnya saya mau kerja kelompok kan, di kelompok kan mungkin kan nggak cuman isi cewek aja isinya, mungkin ada laki-laki juga. Terus dia kayak ya gitu deh, mungkin dia tahu ya. Posesif. Iya, saya gak enak juga kan sama teman saya, padahal kan kuliah gitu, maksudnya ini demi kepentingan kuliah saya, enggak juga nggak ada kepentingan lain gitu, cuma sebatas kerja tugas sudah. Berarti di sini cowok kamu kurang ngerti kamu ya, padahal di sini kamu sibuk kuliah segala macam, dia malah kayak mikirnya alah sibuk kan cuma main gitu ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama hubungannya sama pacarnya? 4 bulan. Tapi di awal-awal hubungan seperti ini enggak? Di awal-awal namanya awal-awal mah pasti manis ya. Iya. Apalagi pas masih deket. Ya sebenarnya sekarang juga pun masih manis-manis aja gitu. Cuman kayak mungkin sedikit-sedikit tuh jelek-jeleknya tuh kayak kelihatan gitu. Ya mulai dari hal kecil, sebenarnya ini belum besar banget, cuman saya mikir lagi kayak benar nggak sih saya tuh kayak gini, ini tuh harusnya dilanjut apa diudahin aja. Kamu selama ngejalanin hubungan ini bener-bener kayak kepengatin gitu nggak, kayak sering dalam hati iya kenapa sih dia kok malah jadi kayak gini gitu, sering nggak? Iya, kalau lagi ada masalah itu aja. Kalau lagi ada masalah itu ya jujur ya, kan namanya tadi kan saya udah bilang kayak ngeganggu pikiran saya gitu. Iya gitu. Jadi menurut kamu hubungan kamu ini sebelum kamu punya hubungan ini, kamu merasa bahagia nggak sama sebelum kan sebelumnya kamu belum pacaran tuh, nah terus pacaran, kamu ada perbedaan nggak dari segi kayak kebahagiaan, kayak lebih enjoy kuliah kayak gitu? Iya. Perbedaannya mungkin kalau bahagia itu ini loh, bahagia sebenarnya bahagia sebelumnya pacar saya bahagia, sudah saya punya pacar juga bahagia gitu kan. Saya ngerasa ada orang yang ada buat saya gitu tuh. Tapi satu sisi juga saya sering ngebatin lah gitu. Setelah punya pacar gitu ya, setelah punya pacar sering ngebatin. Iya, lebih sering, mungkin yang lebih intens kayak lebih mungkin seminggu adalah 2 kali kan. Mungkin kalau punya pacar kan yang namanya suka berantem terus salah paham, nah itu wajar sih, kalau dalam hubungan ya seperti itu memang wajar. Sebenarnya kalau kan tadi sifat pacar kamu yang lebih posesif
gitu kan, yang ini dikit mau kerja kelompok kayak gini nggak dibolehin sama pacar kamu, itu lebih mengganggu pikiran kamu nggak? Mengganggu banget gitu. Lebih nggak ganggu, cuman kayak kita jadi lebih membatasi diri sama teman yang lain, terus kayak lebih was-was gitu, ada rasa kita lebih was-was, jangan terlalu ini nanti dia marah gitu, kayak pikirannya langsung tertuju pada dia gitu ya. Nanti kalau aku kayak gini dia marah, nanti kalau gitu, jadi lebih terbatas, pergerakan aku tuh lebih terbatas gitu. Kalau menurut kamu hubungan kamu ini sehat nggak? Dalam artian kayak sehatnya itu sehat atau enggaknya, kayak kan pacar kamu ini toksik atau enggaknya gitu kan, posesif gitu kan, terus kalau mau ini apa-apa ini gitu nggak dibolehin kayak gitu, itu menurut kamu gimana? Ya menurut saya kurang sih, soalnya mungkin ekspektasi saya sebelum pacaran sama dia itu mungkin saya bisa lebih bahagia, terus kayak lebih, ya mungkin saya ngiranya dia bisa lebih ngertiin saya ini gitu kan, tapi ternyata setelah saya jalani ini ternyata nggak sesuai gitu, terus ya mungkin nggak Mungkin kalau emang enggak dan ini kadang ngeganggu pikiran kamu, terus pikiran kamu ngeganggu kuliah kamu, kenapa masih kamu lanjutin, masih kamu pertahanin gitu, kenapa? itu mungkin saya ini kali ya, mungkin saya ngerasa apa ya, udah nyaman kali ya saya sama dia. Saya udah nyaman sama dia, jadi saya pikir lagi mungkin kalau saya lepas nanti saya kehilangan satu orang itu yang udah buat saya nyaman, tapi kalau saya perjalanin kayak gini dulu, Padahal situ ngeganggu pikiran kamu, ganggu kuliah kamu juga gitu kan. iya agak Kalau memang begitu, kenapa masih kamu lanjutin, masih kamu lanjut hubungan ini? Emang kamu belum kayak cerita-cerita berdua gitu sama pacar kamu tentang keluh kesah kamu yang pacaran kayak gini gitu? iya saya juga bingung kenapa, mungkin saya ini kali ya, mungkin saya pikir-pikir lagi, tapi dipikir juga benar juga sih, mungkin kenapa kalau misalnya bikin saya kepikiran terus mengganggu itu, kenapa harus lanjutin. Jadi lebih gimana Alifa perasaan setelah cerita-cerita ya, walaupun mungkin banyak yang kata-kata saya yang kurang ini. Enggak kok, cukup Bu. Ya terima kasih mungkin udah mau mendengarkan apa yang ada dalam pikiran saya, yang mengganggu pikiran saya. Terima kasih atas bantuannya. Saya sekarang sudah menemukan jawaban yang selama ini saya tanya-tanya gitu. Baik, kalau begitu sesi konseling ini berakhir ya, udah selesai. Jadi saya tutup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.